Selamat siang teman-teman semuanya. Kita teruskan ini materi yang terakhir pada keterampilan proses konseling. Kita siang ini membahas materi tentang menelaah alternatif solusi. Teman-teman semuanya, keterampilan ini susah-susah gampang. Jadi gampang manakala kita sering melakukan konseling sesuai dengan khasanah dan keilmuan serta regulasi konseling. Namun kita jadi susah kalau kita sering mempraktekkan konseling dengan distorsi. Maksudnya gini, kalau kita sering memberikan pada anak itu bukan konseling namun nasihat, terkadang mencari alternatif solusi itu kita tidak begitu lihai, karena biasanya kita langsung menyodorkan solusi. Oh begini nak gitu. Nah, itu kan nasihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun juga peserta didik yang kita panggil atau yang datang sendiri itu sedang mengalami kelemahan psikologisnya dalam menyelesaikan atau menghadapi problem kehidupannya. Kelemahan ini akan berdampak serius dalam mempersepsikan dirinya itu harus kemana. Saya ulang, kelemahan dirinya itu akan menjadikan dia itu kebingungan, saya harus ngapain, saya harus bagaimana. Nah, padahal dari dirinya anak-anak itu meminta saya harus bagaimana, kasih dong saya pilihan solusi. Hanya terkadang begitu tadi kita memakai trik yang pertama yang saya sampaikan, yakni nasihat, maka kasih dong saya solusi, maka kita langsung memberikan solusi, bukan kasih dong saya pilihan solusi. Berarti kan Bapak Ibu, kita tidak memberikan pilihan solusi namun kita langsung memberikan solusi, dan itu sebenarnya bukan warna konseling secara hakikatnya. Nah, maka kita giring anak itu untuk menelaah lebih dalam siapa dirinya, bagaimana kondisinya, plus minus kanan kirinya, sampai dengan bagaimana menarik benang-benang alternatifnya. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk menentukan itu, lihat kondisi anak itu, kemudian identifikasi pihak dan fenomena terkait, kemudian inventaris pilihan, kemudian analisis plus minus masing-masing pilihan, dan persilahkan anak itu untuk memilih. Saya akan membuat ilustrasi seperti ini ya Pak Ibu. Seorang anak, misalkan namanya Jarot, itu mengalami tidak bisa bangun sendiri di pagi hari. Tidak bisa bangun sendiri di pagi hari. Maka dampaknya adalah anak itu sering terlambat sekolah. Dampaknya anak itu terlambat sekolah. Karena apa? Karena ayahnya itu tukang ojek, jam 3 sudah berangkat, sementara ibunya kerja di pabrik, kadang shift malam. Shift malam itu kalau kerja di pabrik itu terkadang pulangnya itu siang, berangkatnya jam 2 pagi, misalkan seperti itu. Ini Jarot ini mengalami masalah tidak bisa bangun sendiri di pagi hari. Nah, kita sodorkan alternatif. Jarot, alternatif yang pertama, pakai alarm HP. Oke, sudah. Alternatif yang kedua, dibangunkan teman, suruh nelpon. Oke. Alternatif yang ketiga, buka jendela biar dengar suara adzan, misalkan Bapak Ibu. Alternatif Bapak Ibu. Nah, ini misalkan untuk Jarot nih. Nah, sekarang pertanyaannya, silahkan Jarot memikirkan plus minusnya. Alarm HP, plusnya pasti tepat karena diri sendiri. Plusnya lagi HP selalu berdekat di kasur. Tapi minusnya terkadang Jarot itu setelah ditelepon, setelah HP-nya bunyi terus dimatiin lagi. Minusnya terkadang HP itu memang baterainya lowbat. Minus ini atau plus ini Jarot suruh mikir sendiri. Alternatif yang kedua adalah ditelepon teman. Plusnya pasti bangun karena ya telepon teman. Kemudian plusnya lagi, teman itu teman-teman yang dekat, pasti dia akan serius dan peduli. Tapi minusnya
teman bisa saja lupa. Minusnya lagi, tidak selamanya teman itu terus mau terus-terusan bangunin. Ini minus-minus juga Bapak Ibu. Jarod ini suruh identifikasi. Kemudian bisa saja membuka jendela untuk mendengarkan suara adzan subuh biar kedengeran gitu kan. Plusnya akan bangun lebih awal. Plusnya lagi dia akan bisa juga malah berangkat subuhan. Tapi minusnya kedinginan karena kamarnya terus dapat AC full. Terus minusnya lagi kalau bangunnya terlalu pagi 4:30 kalau subuh kan malah terus tidur lagi. Minus-minusnya, plus-plusnya ini kita identifikasi, kemudian si Jarod suruh milih apakah alternatif ini, apakah alternatif ini, apakah alternatif ini. Ketika Jarod sudah memilih alternatif, baik Pak, saya akan memakai buka jendela agar dengar suara adzan. Oke, kalau kamu buka jendela dengar suara adzan, konsekuensinya kamu kedinginan malam, nggak apa-apa. Konsekuensinya kamu bangunnya lebih pagi karena jam 4:30, nggak apa-apa Pak. Begitu dia ngomong nggak apa, berarti ini alternatif yang terpilih. Bapak Ibu, kesematnya kita, kecerdasan kita sebagai seorang guru BK yang paling hakiki, ini luar biasa. Mampu menjabarkan detail alternatif-alternatif itu meskipun penjabaran ini melalui fase-fase yang tadi saya sampaikan ini ya Bapak Ibu. Kita lihat kondisi siswa, identifikasi pihak-pihak fenomena yang terkait, inventaris pilihannya, kemudian pilih plus minusnya, dan persilahkan si Jarod untuk memilih. Lihat kondisi anak itu, kondisinya emang sudah orang tuanya, perginya seperti itu untuk kerjanya. Identifikasi pihaknya, temannya untuk telepon, iya boleh. Ada juga, kemudian musola yang dekat, untuk suara adzan subuh ada juga kan fenomena itu Bapak Ibu. Kemudian kita inventaris plus minusnya kayak apa, baru persilahkan anak itu untuk memilih. Ini sebuah keterampilan yang sangat kunci Bapak Ibu agar supaya kita handal melakukan proses konseling. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan diskusi kita sore hari ini. Terima kasih. Jumpa kembali besok di keterampilan yang lain.